Mic ya yang nggak ngomong ya. Oke, Bismillah. Oke, Eh, oke, aku mulai ya, Reh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelas IKM 3B dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil eh, kerja kelompok kami yaitu yang berjudul Bioetika Kesehatan Masyarakat dalam Kerangka Berpikir Islam. Ini kami dari kelompok 6 sebenarnya. Oke, ini apa? Ini adalah anggota kelompok kami. Ada Yanuar Galib, lalu ada Salsa, ada Oki Karisma, ada Salsabila, ada Nabila, ada Kaila, ada saya sendiri, dan juga ada Puspita. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab pertama yaitu pendahuluan. Next slide. Oke, di latar belakang ini, era globalisasi berdampak pesat terhadap perkembangan iptek di bidang kesehatan terhadap kehidupan manusia. Kemajuan ini tidak hanya membuka peluang untuk peningkatan kualitas hidup, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan etis dalam praktik kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi harus diiringi oleh tingkat kesadaran etis yang tinggi dari masyarakat yang tujuannya dapat mengontrol dan mendampingi perkembangan biologi modern agar diarahkan pada tujuan keamanan lingkungan dan kemaslahatan kehidupan manusia serta penelitian yang sesuai dengan nilai moral dan agama. Menurut Nasrun pada tahun 2022, bioetika terbentuk dari dua kata, yakni bios yang berarti hidup dan etos yang berarti adat istiadat atau moral, yang secara harfiah ini berarti etika hidup. Bioetika secara luas diartikan sebagai etika yang diterapkan dalam ilmu-ilmu kehidupan atau life science dan dalam praktek pemeliharaan kesehatan. Bioetika ini juga erat kaitannya dengan etika, moral, norma, budaya, dan agama. Agama Islam contohnya. Di dalam agama Islam, dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajarannya berisikan panduan moral dan etika untuk berbagai aspek kehidupan termasuk isu-isu medis. Walaupun di dalam Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan secara eksplisit atau secara langsung mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, bagi masyarakat Muslim memahami isu-isu bioetika menggunakan perspektif Islam bukan hanya menjadi penting, tetapi juga keharusan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum Islam atau fikih. Dalam konteks bioetik, makalah ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji jenis bioetik, yaitu yang kami ambil. Yang pertama ada bayi tabung, sewa rahim, cloning, dan transplantasi organ dalam perspektif Islam. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari etika dan bioetik. Etika adalah pengertian etika menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah etos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, custom. Kata etika diartikan sebagai standar perilaku yang membimbing manusia. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Kedua, ada bioetik. Prinsip etika dalam ranah kedokteran dikenal sebagai etika kedokteran atau juga sering disebut sebagai bioetik. Bioetika berasal dari bahasa Yunani bios yang artinya hidup dan etos yang artinya adat istiadat, karakter, dan kebiasaan. Next slide. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bioetika. Yang pertama ada beneficent, adalah prinsip bioetik di mana seorang dokter melakukan suatu tindakan untuk kepentingan pasiennya dalam usaha untuk membantu, mencegah, atau menghilangkan bahaya yang dialami pasien. Kedua, ada non-maleficent. Prinsip non-maleficent memiliki makna yang merujuk pada larangan terhadap tindakan yang berpotensi membahayakan atau memperburuk kondisi pasien. Next slide. Ketiga, ada autonomi. Prinsip ini menghormati martabat dan hak pasien, terutama hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasien akan diberi waktu berpikir secara logis dan membuat keputusan sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan. Keempat, ada justice. Prinsip justice dapat diartikan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan atau memastikan kesetaraan hak bagi
semua individu, termasuk pasien. Seorang dokter wajib memberikan perlakuan yang adil untuk semua pasiennya, tanpa membeda-bedakan ekonomi, agama, suku, kedudukan sosial, dan sebagainya. Bayi tabung, Lalu selanjutnya ada bayi tabung. Bayi tabung merupakan metode yang efektif untuk pasangan yang kesulitan memiliki anak, tetapi juga memiliki resiko yang perlu dipertimbangkan. Dari sudut pandang bioetika kesehatan masyarakat, beberapa aspek yang penting diantaranya, yang pertama ada hak dan keadilan. Setiap individu memiliki hak untuk mengatur jumlah keluarganya dan mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang lengkap. Lalu yang kedua ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana peraturan yang berlaku pada donasi embrio seperti tes screening dan persetujuan dari pemilik sperma menunjukkan perhatian pada keamanan dan keadilan dalam penggunaan teknologi reproduksi. Lalu yang terakhir ada etika dan hukum. Analisis dari sudut pandang menentukan status hukum bayi tabung dalam pandangan syariat Islam, mempertimbangkan aspek-aspek etika dan hukum yang terkait. Oke, untuk selanjutnya setelah kita membahas mengenai penjelasan bioetik, lalu ada tadi bayi tabung, lalu untuk selanjutnya adalah sewa rahim. Sewa rahim atau yang dalam istilah medis dikenal sebagai surogasi, itu adalah sebuah praktik yang dimana seorang wanita setuju untuk mengandung dan melahirkan anak dari pasangan lainnya. Dalam proses ini sendiri, embrio yang dihasilkan dari sperma dan sel telur dari pasangan tersebut itu akan ditanamkan ke dalam wanita yang tadi bersedia untuk menyewakan rahimnya. Lalu setelah bayi lahir, bayi tersebut kemudian diserahkan kepada pasangan yang menyewanya. Oke, lalu untuk selanjutnya di sini di Indonesia sendiri di sewa rahim ini praktiknya dianggap tidak sah menurut hukum yang ada. Seperti salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan yang dimana kehamilan buatan hanya diperbolehkan jika embrio ditanamkan ke rahim istri yang sah. Lalu yang kedua juga ada mayoritas ulama mengatakan mengenai mengharamkannya sewa rahim atau surogasi ini, terutama jika melibatkan ibu pengganti yang bukan istri sah dari suami yang menyerahkan sperma tadi. Hal ini karena pentingnya menjaga nasab atau garis keturunan yang jelas dalam Islam sendiri. Baik, selanjutnya ada cloning. Cloning sendiri diambil dari kata klon yang dalam bahasa Yunani berarti ramping. Nah, cloning adalah teknologi yang dapat menghasilkan satu atau lebih organisme yang identik dengan induk yang mendonorkan sel tunggal. Metode cloning yang paling umum dilakukan adalah metode transfer inti sel somatik. Metode ini sendiri terdiri dari persiapan sel donor dan sel telur, lalu dilanjutkan dengan transfer inti. Selanjutnya, sel telur yang sudah mengandung inti baru diaktifasi untuk memicu sel membelah seperti embrio pada umumnya. Setelah tahap aktivasi selesai, dilakukan kultur in vitro, sehingga embrio mencapai tahap blastosis. Setelah itu dilakukan implantasi dan pemantauan sampai embrio dilahirkan. Ada beberapa jenis cloning yang sudah ditemukan, yaitu cloning molekul, cloning sel, dan cloning reproduksi. Pengaplikasian cloning pada manusia dapat digunakan untuk menghasilkan sel-sel baru yang dapat menggantikan sel-sel yang sudah tidak berfungsi akibat dari penyakit genetik. Next. Nah, di Indonesia sendiri terdapat regulasi yang memberikan indikasi tentang sikap negara terhadap kasus ini, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Isinya adalah tentang upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan cloning,
Namun aturan ini dapat diinterpretasikan sebagai pembatasan terhadap praktik reproduksi non-konvensional termasuk cloning reproduktif. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang transplantasi organ. Dalam istilah medis, transplantasi adalah pemindahan organ tubuh manusia atau jaringannya dari tubuh seseorang atau dari tubuh sendiri untuk pencegahan atau pengobatan organ tubuh yang tidak berfungsi atau rusak. Dalam konteks hukum, transplantasi organ diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2009 yang memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan transplantasi organ di Indonesia. Pendapat ulama juga menyepakati bahwa transplantasi organ baik dari manusia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dapat dilakukan selama ada harapan untuk meneruskan kehidupan. Next slide. Jadi tidak ada nas Al-Quran atau hadis yang secara eksplisit menyebutkan tentang transplantasi, sehingga muncul berbagai pendapat mengenai hal ini. Dalam pandangan Islam, tubuh manusia dianggap sebagai amanah dan organ tubuh bukanlah hak milik pribadi atau hakul milki. Oleh karena itu, pengambilan dan transplantasi organ tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i dianggap haram. Namun, transplantasi diperbolehkan jika ada kondisi mendesak yang diakui secara syar'i, tidak menimbulkan mudarat bagi pendonor, dan tidak ada alternatif medis lain untuk menyembuhkan selain transplantasi. Selanjutnya, di pembahasan kita akan membahas tentang bioetik dalam Islam dan kaidah dasar. Bioetika sendiri adalah aturan-aturan kritis mengenai dimensi-dimensi moral dari pengambilan keputusan dalam hal yang melibatkan ilmu-ilmu biologis. Nah, bioetika hadir bukan untuk membatasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan sebagai batasan dan bentuk tanggung jawab terhadap makhluk hidup dan kehidupan. Dalam ajaran Islam terdapat konsep Maqasid al-Syariah, yaitu menjalankan prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip bioetika, seperti hifz al-nafs, yaitu menjaga jiwa yang berkaitan dengan prinsip non-malfeasance dan beneficence, dan al-adl yang artinya adil, yang selaras dengan prinsip keadilan dalam bioetika. Dalam Islam, pengambilan keputusan etik dilakukan melalui pertimbangan yang sangat cermat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pada kemampuan berpikir dalam mencari suatu solusi. Dengan demikian, bioetika dalam perspektif Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek ilmiah dan etis, tetapi juga aspek spiritual dan kesesuaian dengan hukum syariah. Keterkaitan jenis bioetika dalam kerangka berpikir Islam. Keterkaitan jenis bioetika dalam kerangka berpikir Islam haruslah berdasar pada 6 prinsip bioetika Islam. Yang pertama ada prinsip keadaan darurat, prinsip menjaga dan melestarikan kehidupan, prinsip kepentingan yang lebih besar, prinsip peluang keberhasilan, prinsip manfaat dan mudarat, dan prinsip tidak ada pilihan lain. Baik, seperti yang dijelaskan saya pada bagian latar belakang, di sini akan membahas jenis pelanggaran bioetika, yaitu bayi tabung dalam perspektif Islam. Pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan disucikan dalam Islam. Salah satu tujuan untuk melakukan pernikahan ialah untuk memiliki keturunan. Program bayi tabung merupakan suatu kemajuan untuk membantu pasangan suami istri yang mempunyai masalah dalam mendapatkan keturunan. Namun, di sisi lain, terdapat permasalahan yang menimbulkan perdebatan terkait bioetika dan juga hukum Islam. Bayi tabung menurut keputusan Muktamar Tajri Muhammadiyah dan putusan MUI adalah mubah dengan syarat yaitu yang pertama, teknis mengambil semen atau sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, penempelan zigot seyogyanya atau sewajarnya dilakukan oleh dokter wanita.
Yang ketiga, resipien adalah istri sendiri. Yang keempat, status anak dari bayi tabung PLTSI RRI atau sperma dan ovum dari suami istri yang sah. Resipien istri sendiri yang mempunyai ovum itu adalah anak yang sah dari suami istri yang bersangkutan. Next slide. Lalu di sini alasan mengapa bayi tabung itu dikatakan haram. Yang pertama, sperma dan ovum dari selain suami istri yang sah. Mengapa dikatakan haram? Karena statusnya sama dengan hubungan kelamin antara lawan jenis di luar nikah yang sah, sama dengan zina. Lalu yang kedua ada bayi tabung dengan titipan rahim istri lain pasangan suami istri, diharamkan juga karena akan menimbulkan implikasi hukum yang sangat rumit, seperti masalah warisan. Lalu yang ketiga ada bayi tabung dari sperma suami yang telah meninggal dunia. Mengapa dikatakan haram juga? Karena tidak memenuhi syariat darurat yang diperlukan untuk kebutuhan yang mendesak. Lalu yang terakhir ada penggunaan teknologi dengan kurang beriman dan bertakwa, menjaga kejelasan nasab, dan melindungi dari dampak negatif praktik-praktik yang melanggar syariah Islam. Next slide. Lalu di sini juga ada tafsir tentang bayi tabung. Yang pertama dari Quran Surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di darat dan di lautan, lalu kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan juga ada Quran Surat At-Tin ayat 4, yang artinya sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Next slide. Lalu di sini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Ibnu Hibban dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi, di mana artinya tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air maninya pada tanaman orang lain. Next slide. Untuk selanjutnya setelah kita membahas di bab 2 tadi mengenai tinjauan pustaka, lalu selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai sewa rahim. Yang pertama, meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan secara eksplisit mengenai larangannya penggunaan rahim wanita lain dalam melakukan praktik sewa rahim, Al-Quran tetap memberikan petunjuk hukum yang relevan untuk mengatasi masalah ini. Untuk beberapa dalilnya yang syar'i yang dapat dijadikan rujukan meliputi firman Allah adalah ada surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang dimana artinya untuk ayat 30 adalah katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Lalu untuk ayat yang 31, berarti katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau putra-putra mereka dan saudara laki-laki mereka atau saudara laki mereka. Lalu untuk selanjutnya dari pandangan beberapa ulama dan hadis, yang pertama ada dari Syekh Syekh Yusuf Al-Qadarawi yang dimana menyebutkan bahwa sewa rahim adalah haram karena melibatkan unsur-unsur yang tidak halal seperti penggunaan sperma dan ovum dari wanita lain dan juga penggunaan rahim sebagai tempat penyimpanan janin. Lalu yang kedua ada hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, anak itu milik tempat tidur dan bagi berzina adalah batu, yang dimana artinya ini anak itu milik ibunya dan tidak boleh diatribusikan kepada orang lain. Lalu yang terakhir ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur karena aku akan membuat umatku lebih banyak dari umat lainnya melalui kalian, yang dimana artinya sendiri yaitu adalah Islam menganjurkan perkawinan perkawinan dan memiliki anak dalam perkawinan yang sah bukan melalui sewa rahim. Baik, selanjutnya adalah cloning dalam pandangan Islam. Hukum cloning dalam hukum Islam termasuk masalah ijtihad yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan hadis, sehingga banyak para ahli hukum Islam menyimpulkan
jika cloning itu hukumnya haram. Namun cloning apabila dikaitkan dengan perkawinan juga akan menimbulkan masalah karena cloning dapat sukses tanpa keterlibatan jenis kelamin laki-laki, padahal menurut Islam, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Quran surat Al-Hajj ayat 5. Next slide. Berikut mengenai ayat hukum cloning, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskinu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadatan wa rahmah. Bainakum mawadatan wa rahmati inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan istri untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuatan Allah bagi kaum yang berpikir. Next. Selanjutnya ada beberapa proses cloning dalam pandangan Islam yang dapat dilihat menurut caranya, yaitu terdapat 4 cara cloning manusia yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan mengambil nukleus inti sel wanita lain, yaitu sebagai pendonor sel telur yang diimplantasikan ke dalam ovum wanita subjek yang telah dikosongkan nukleusnya. Yang kedua, dengan menggunakan nukleus milik wanita subjek dari telur milik sendiri. Yang ketiga yaitu ada dengan mengimplementasikan nukleus jantan ke dalam ovum wanita yang nukleusnya telah dikosongkan. Sel nukleus jantan tersebut bisa berasal dari manusia, entah suaminya, ataupun pria lain, bisa juga dari hewan jantan. Dan yang keempat yaitu dengan fertilisasi ovum oleh sperma, yaitu dengan atau tanpa hubungan seksual. Kemudian melewati berbagai proses yang nantinya akan menghasilkan embrio-embrio dengan jumlah melimpah. Next. Nah, dari keempat proses tersebut, cara cloning pertama dan kedua para ulama itu menyatakan haram, karena dapat menimbulkan kerancuan dalam sistem keturunannya nantinya. Juga dapat memusnahkan sistem keluarga yang merupakan salah satu ajaran agama Islam sendiri. Sementara cara ketiga dan keempat juga dinyatakan haram apabila sperma atau nukleus yang diimplan bukan berasal dari suami sang wanita itu sendiri. Tetapi sekalipun memakai sperma milik suaminya, hukumnya juga tidak dapat dipastikan. Melihat dulu maslahat dan bahaya dalam kehidupan sosial nantinya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa cloning itu sendiri hukumnya haram. Next. Berikutnya merupakan transplantasi organ dalam kerangka berpikir Islam. Yang pertama, menurut Fee Council of North America atau FCNE, mengenai donasi organ secara umum terbagi menjadi 3 pandangan. Yang pertama, donasi organ secara kategoris tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Yang kedua, donasi organ pada prinsipnya tidak diperbolehkan tetapi dapat menjadi diperbolehkan secara bersyarat. Lalu yang ketiga, ada donasi organ secara umum diizinkan selama kondisi tertentu terpenuhi. Lalu selanjutnya, menurut pandangan hukum Islam, mengambil organ tubuh donor seperti kornea mata, jantung, dan ginjal yang sudah meninggal secara yuridis dan medis hukumnya mubah, yaitu dibolehkan dengan syarat bahwa resipien dalam keadaan daruratnya dan dapat mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah fikih, yaitu darurat akan memperbolehkan yang diharamkan. Juga berdasarkan kaidah fikih bahwa bahaya harus dihilangkan. Next. Nah, mayoritas pendapatnya memperbolehkan transplantasi berdasarkan argumen berikut. Yang pertama, berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang mengenai transplantasi yang bertujuan perbaikan. Pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua, ada Quran Surat Al-An'am ayat 119 yang membahas mengenai transplantasi yang didasari pada kebenaran. Yang ketiga, ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang membahas mengenai transplantasi didasari pada kebutuhan. Next.
Berikutnya yaitu persoalan mengenai transplantasi yang haram dilakukan. Yang pertama, transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat. Apabila transplantasi organ diambil dari orang yang hidup dan sehat, maka hukumnya haram. Karena perbuatan itu akan memiliki efek bagi yang mendonorkan. Pengharaman ini seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak diperbolehkannya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, transplantasi dalam keadaan koma. Hukumnya tetap haram karena ini sama halnya dengan mempercepat kematian pendonor. Maka tidak dibenarkan melakukan transplantasi organ tersebut. Next. Sejatinya, transplantasi dalam keadaan meninggal diperbolehkan dengan syarat penerima donor dalam keadaan darurat yang dapat mengancam jiwanya, serta mendapatkan izin dari ahli waris dari mayat yang ditinggalkan. Sedangkan transplantasi dalam keadaan sehat dan koma tidak diperbolehkan karena menimbulkan darar atau kerugian yang besar pada diri sendiri. Karena transplantasi organ tidak dibahas dengan tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah, proses pertimbangan etika hukum istihad menghasilkan kesimpulan yang mungkin dapat diperdebatkan oleh para ulama dan direvisi mendatang. Karena para ulama yang berbeda memegang posisi yang berbeda, individu bebas untuk mengikuti salah satu dari berbagai posisi ulama dan tetap bertindak sesuai dengan tradisi yang berlaku di masing-masing daerah. Next. Baik, jadi dari seluruh penjelasan kami dapat diambil kesimpulan bahwa bioetika kesehatan masyarakat yang berlandaskan Islam mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam seperti menjaga kesehatan dan kesejahteraan umat manusia menjadi dasar dalam pengambilan keputusan medis. Pendekatan ini memberikan panduan moral yang kokoh untuk mengatasi tantangan kesehatan modern. Agama Islam memberikan landasan moral yang kuat dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat. Next slide. Ini adalah beberapa sumber atau daftar pustaka yang kelompok kami ambil. Sekian, terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf bila dari kelompok kami atau saya terdapat tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.